opening film, kita akan langsung diperkenalkan dengan 3 anggota gangster bernama Chen, John, dan Lin yang tengah berjanji ingin pensiun dari dunia bawah tanah. Mereka bertiga telah bersepakat untuk tidak terlibat lagi dalam dunia kejahatan, sebisa mungkin menghindari musuh, dan berusaha agar tidak melakukan balas dendam atas semua yang pernah terjadi di masa lalu. Namun beberapa minggu kemudian, Chen dan Lin mengingkari janji tersebut, di mana tanpa sepengetahuan John, rupanya mereka berdua masih berkecimpung di dalam bisnis narkoboy. Saat sedang melakukan pemindahan barang, tiba-tiba mereka disambangi oleh segerombolan pesaing bisnis mereka yang dipimpin oleh orang yang bernama Ben. Lantas di situ Ben tidak terima lantaran mereka berdua telah melakukan transaksi di wilayah kekuasaannya. Saat sedang digulung, datanglah sebuah mobil warna putih yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Ternyata itu adalah John. Meski Lin dan Chen sudah ingkar janji, John yang sempat mendapat informasi jika kedua sahabatnya itu sedang dalam bahaya pun langsung bertindak dan menolong mereka berdua. Aksi kejar-kejaran yang sangat beradrenalin pun terjadi, yang mana pada akhirnya Ben berhasil menyeret mobil mereka agar terjun dari ketinggian. Beruntung di sini, John masih bisa mengatasi hal tersebut sehingga Ben lah yang terjun hingga tewas saat itu juga. Selesai dengan itu, mereka bertiga berencana akan menghilangkan jejak dan pergi sejauh mungkin. Meninggalnya Ben jelas membuat sang adik bernama Kim tidak terima. Setelah mengantongi identitas mereka bertiga, Kim bersikeras akan melakukan balas dendam karena menurutnya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mari saya perkenalkan dengan anak perempuan si John yang bernama Soyu. Terlihat di sana ia sedang bersama dengan teman-temannya. Setelah teman-temannya pergi, John menyuruhnya berkemas karena ia akan segera pindah rumah. 给你10分钟时间，赶紧收拾行李。 Saat sedang menunggu anaknya berkemas, John terus memandangi foto mendiang istrinya sehingga kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Diceritakan jika 17 tahun silam, Lin, Chen, berikut John, juga teman perempuan mereka yang bernama Loyi pernah berurusan dengan salah satu kelompok gangster yang cukup berpengaruh di zamannya. Nah, setelah berhasil menggulung kelompok gangster tersebut, mereka pun berhasil diciduk oleh pihak kepolisian, di mana saat proses penangkapan, istrinya John yang sedang mengandung Soyu pun mengalami pendarahan yang cukup hebat. Ketika dilarikan ke rumah sakit terdekat, meskipun anaknya prematur, si jabang bayi masih bisa selamat, tetapi tidak untuk istrinya yang harus meninggal saat itu juga. Setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun, John pun langsung menjemput Soyu di panti asuhan dan merawatnya sampai sekarang.
Karena Soyu tak kunjung keluar, lantas John pun memeriksa kamarnya dan tidak ada siapa-siapa. Rupanya si Soyu malah kabur bersama pacarnya lantaran sudah tidak ingin tinggal bersama ayahnya lagi. 明天我带你出国散散心，行吧。及时行乐。Tak lama, John pun mendapat telepon dari Lin untuk memberitahukannya jika Chen sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di situ John langsung mempunyai keyakinan jika pelakunya adalah Kim, yakni adiknya Ben yang dikenal sebagai pembunuh bayarin brutal dan dikenal juga sebagai psikopat. 明天8点，在关帝庙，你多加小心。好。 Singkat cerita, selesai menghubungi John, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Lin itu ada yang menubruknya dari samping. Ternyata orang yang telah menabrak Lin adalah Kim, yang dimana Lin di situ sudah siap dieksekusi asalkan jangan melibatkan John, apalagi sampai melibatkan anaknya. 是我跟阿南做的，杀人不过头点地，你给我个痛快！ Namun sial, setelah Kim berhasil mendapatkan identitas John dan anaknya, begitu malangnya, Lin pun harus dieksekusi dengan cara seperti ini. Tanpa berlama-lama, Kim pun langsung mendatangi Soyu yang sedang bersama kekasihnya di sebuah hotel dan langsung menghabisi kekasih Lin saat itu juga. 大哥，他在里边。 Untuk kemudian, Kim pun langsung menyuntikkan cairan khusus agar Soyu tak sadarkan diri dan setelah itu, Soyu pun ia masukkan ke dalam sebuah koper. Keesokan harinya, John mendapat panggilan video call dari Soyu dan setelah mengangkatnya, ternyata Soyu telah diculik oleh Kim. Jika John ingin membebaskan anaknya, Kim menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang sudah dijanjikan saat tepat jam 12 malam. 我让你感受一下，什么？ Ketika memandangi foto masa mudanya, tiba-tiba John mengingat Loyi di mana ia memutuskan untuk pergi menemuinya. Setelah sampai, ternyata saat ini Loyi sudah menjadi masyarakat konvensional pada umumnya dengan terlihat berjualan sebagai pedagang daging sapi di pasar. 阿峰， Adapun maksud John mendatanginya hanya ingin memberitahu kepada Loyi jika Chen dan Lin telah dihabisi oleh Kim, yakni adiknya Ben, dan sekarang Kim juga sedang menculik Soyu, anak perempuannya. Mendengar hal tersebut, Loyi pun turut berduka. Sebenarnya ia ingin membantu John untuk membebaskan Soyu, tapi di sisi lain, Loyi sudah merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang dan tidak mau terjadi apa-apa kepada anak sematawayangnya yang masih bocil ini. 我明白。 Singkat cerita, malam pun poek. John akhirnya bertemu dengan Kim di tempat yang sudah dijanjikan. Bukannya melepaskan anaknya, si Kim ini malah sengaja menjual anaknya si John kepada sindikat perdagangan manusia untuk dipreteli organ dalamnya. 小诺，小诺，你要干嘛？ Setelah Kim mendapatkan bayarannya, sang anak pun langsung diangkut bersama korban-korban lainnya. Untuk selanjutnya, yang ingin Kim lakukan saat ini adalah ia berencana ingin melakukan balas dendam kepada John atas kematian Ben kakaknya dengan cara melindasnya sampai tidak berbentuk lagi. Dan saat akan melakukannya, tiba-tiba dan ya, siapa sangka Loyi pun datang di waktu yang sangat tepat untuk menyelamatkan John sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Di situ John berpikir apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan Kim yang terus-terusan memberondongi mereka dengan puluhan peluru. Kebetulan mobil yang Loyi bawa ini sedang membawa beberapa tabung gas berukuran besar, lantas ia pun menyuruhnya untuk melemparkan ke belakang. Akhirnya mobil Kim pun terpental, namun ia masih ditangtayungan untuk selamat juga. Keesokan harinya, John dan Loyi menuju ke markas yang diduga mempunyai jalur dengan sindikat perdagangan manusia untuk menyelamatkan Soyu. Setelah sampai, Loyi memberikan peralatan dan persenjataan kepada John untuk menyusup ke dalam. 他们人是多做些准备。 Di sisi lain, karena John berhasil lolos, ia pun kembali mendatangi brokernya untuk menanyakan di mana Loyi diamankan. Saat mengamati situasi yang cukup memungkinkan, kemudian jagoan kita pun langsung beraksi. Selesai baku hantam, John pun berhasil menyuruh salah satu di antara mereka untuk membuka ruangan penyekapan. Di waktu yang sama, si bos mafia yang kita sebut saja Jabrig, ia mendapat laporan jika ada orang yang sedang mengacak-ngacak markas mereka. Setelah John masuk ke dalam, ternyata Soyu tidak ada karena ia telah dikirim ke sebuah pulau untuk diambil organ dalamnya. Namun tak lama muncullah Kim bersama misi balas dendamnya sehingga aksi bacok-bacokan pun terjadi. Saat John mulai terdesak, beruntung di saat yang sama Jabrig pun datang, di mana John berhasil lolos dan Kim harus tertangkap oleh Jabrig. Jabrig telah menduga jika si Kim ini adalah seorang mata-mata dari pihak kepolisian, maka dari itu ia pun berniat untuk mengeksekusinya. 这是你给我们下的。 Namun tanpa mereka sadari, Kim adalah seorang yang mahir dalam melepaskan borgol, sehingga ketika akan dieksekusi, Kim pun berhasil membalikan keadaan dengan menodong Jabrig dengan sebilah pisau. Di sisi lain, saat Loyi membuka kiosnya, ternyata di kios tersebut sudah ada John yang dalam keadaan terluka. Yang mana di situ John menanyakan kepadanya di mana pulau yang mereka maksud. 小东啊，哦对了，你对于诺岛了解有多少？ Lantas Loyi pun menjelaskan jika pulau tersebut dimiliki oleh ketua mafia yang bernama Jin. Di sanalah tempat perdagangan manusia, senjata, narkoboy, dan lain sebagainya. 这帮人就干。有没有路子送我上岛？ Kita kembali kepada Kim yang meminta persenjataan lengkap kepada Jabrig sambil bertanya di mana keberadaan Soyu sekarang, dan Jabrig pun menjawab jika gadis tersebut telah dikirim ke sebuah pulau. 鱼奴岛。 Beberapa jam kemudian, Loyi berpura-pura mendatangi seorang pria untuk menjual John sebagai budak yang akan dikirim ke pulau yang dimaksud. Sesampainya di pulau, John langsung diangkut bersama calon budak-budak lain untuk dipekerjakan di bagian gudang. Sekembalinya ke kios, Loyi melihat ada seorang pria tak dikenal yang baru saja keluar dari dalam kios miliknya, dan setelah memeriksanya, beruntung anaknya itu masih anteng menunggunya di dalam. Tapi di sini Loyi menyadari jika di dalam microwave miliknya itu terdapat sebuah bom yang sudah siap meledak beberapa detik lagi. Namun beruntung anaknya itu masih bisa diselamatkan.
Untuk Kim sendiri, kini ia meminta kepada pria tadi agar mengantarkannya ke pulau tersebut. Setelah tersadar pasca ledakan tadi, Loyi langsung bergegas pergi dan meminta kepada pihak berwajib untuk menjaganya. 哎，根本做工人天你攞不牢。佢喺咁耐，吹到你耐。你等級。 Kita kembali ke John yang hampir memasuki wilayah gudang, namun setelah mengamati situasi dengan seksama, John pun mulai melakukan pemberontakan. Saat sedang dikejar, muncullah Kim yang berhasil menghadangnya. Di sini John diberondong ratusan peluru dari dua arah. Namun dengan skill menembak di atas rata-rata yang John miliki, serangan tersebut sempat berhasil ia atasi. Setelah berhasil lolos, kini John bertemu dengan Loyi yang sengaja menyusul untuk membantunya. 你怎么会在这儿？还真让我找着了你。 Dan ya, dengan pedenya Kim menantang markas bos Jin untuk meminta izin kepadanya jika ia sedang memburu John, orang yang telah membunuh kakaknya tersebut. 张山河做了8年，在他手里。 Karena Jin takut wilayah kekuasaannya itu kacau, akhirnya ia pun memberikan izin kepada Kim. Tak lama kemudian, pihak kepolisian yang berhasil mengikuti pergerakan Loyi pun mulai merangsak juga ke pulau tersebut. Setelah mendapat laporan jika pulau sedang dikepung oleh pihak kepolisian, Jin pun langsung mengamankan gepukan uang tunai miliknya dan berniat segera keluar dari pulau tersebut. Namun tanpa ia sadari, ternyata John berhasil mengkondisikan dari arah belakang dan meminta untuk mengantarkan di mana anaknya berada. Seperti yang kita lihat saat proses pengambilan organ akan dilakukan, datanglah Kim di mana ia langsung membantai para oknum yang sedang menangani Soyu. Saat Kim akan memasukkan Soyu ke dalam mobil, datanglah John yang sedang melawan bos Jin dan tanpa pikir panjang, Kim pun langsung memberikan perlawanan. 张总，把他女儿交出来，说梦吧。 Saat baku tembak tengah berlangsung, datanglah helikopter kepolisian dan setelah melihat bos mereka sudah tidak bernyawa lagi, para anak buahnya pun langsung bergegas meninggalkan TKP. Kini hanya tersisa antara John dan Kim yang mengharuskan mereka kembali melakukan baku hantam di gudang. Setelah baku hantam yang cukup sengit, akhirnya John berhasil membunuh Kim di tempat. Lanjut, John menuju mobil untuk memeriksa keadaan anaknya yang ternyata di dalam mobil tersebut terdapat Loyi yang sedang sekarat lantaran secara tidak sengaja telah terkena tembakan. 小诺，小诺，小诺。 Setelah semuanya selesai, seperti biasa, para ladu Sing datang menuju TKP bahkan bermaksud menahan John. Satu minggu kemudian, John pun dibebaskan dari penjara karena ia diketahui hanya melakukan pembelaan terhadap kasus penculikan anaknya. Saat dibebaskan, ia dijemput oleh Soyu dan anaknya Loyi dan kini mereka bertiga hidup bahagia seperti masyarakat konvensional pada umumnya. 爸，我们回家。对，回家回家。 Kemudian film pun tamat. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.